Hai, selamat datang kembali di channel Kode Ular. Aku Nufa yang bakal temenin kalian buat belajar di video kali ini. Pernah gak sih kalian berada di dalam sebuah kondisi di mana kalian ada di persimpangan jalan, terus kalian harus milih belok ke kanan atau belok ke kiri? Nah, di dalam dunia pemrograman sendiri, kondisi kayak gini juga ada loh teman-teman. Ini disebut dengan percabangan di dalam Python. Nah, jadi di video kali ini aku bakal ngebahas tentang if else statement, if else statement, dan match case. Apa ya ini kak? Kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Nah, di if statement, kalian bisa memeriksa sebuah kondisi dan kalian ngejalanin kodenya kalau kondisinya benar. Nah, kita ambil contoh analogi jalan tadi. Misalnya kalian mau ke jalan A, dan jalan A, kalian perlu belok kiri dulu. Nah, kalian yang tahu kalau jalan A ini perlu belok kiri dulu, kalian langsung banting setir buat belok ke kiri. Nah, kondisinya kayak gini ya teman-teman. Nah, kalau sebelumnya kita cuma punya satu kondisi aja, gimana kalau sebenarnya kita punya kondisi lain? Nah, buat pendeklarasiannya teman-teman, kita perlu elif. Elif ini adalah kondisi lain di mana kalau misalnya kondisi yang pertama atau kondisi if tidak tepat. Jadi kita coba ngecek di kondisi elif seperti itu. Analoginya gini teman-teman, kalau misalnya kalian mau ke jalan A lagi, kalian ke jalan A dan kalian perlu belok kiri, tapi di kondisi kali ini kalian nggak tahu jalan dan kalian malah belok kanan. Misalnya kalian mau nanya sama Google Maps buat ke jalan A. Nah, Google Maps, ketika kalian belok kiri, kalian bakal diarahin buat jalan berikutnya yang kalian tuju, atau bakal ngasih tahu jalan ini sudah benar, kalian sudah berada di lokasi tujuan. Tapi, kalau misalnya kalian belok kanan, maka Google Maps bakal ngasih tahu kalian buat putar balik dan belok kiri nantinya. Nah, ada lagi yang namanya kondisi else, teman-teman. Kondisi di luar daripada benar dan salah. Kondisi di mana kalian memilih sebuah pilihan yang tidak ada. Nah, contoh seperti kalian berada di sebuah pertigaan. Kalian perlu belok ke kanan dan belok ke kiri. Tapi kalian tidak memilih keduanya. Kalian mungkin bisa saja langsung lurus atau kalian berhenti di tempat. Nah, kondisi seperti ini adalah kondisi else. Python 3.10 ke atas ada fitur baru yang namanya match case. Nah, fitur ini sebenarnya sama kayak percabangan if else tadi yang sudah kita jelasin di awal. Tapi perbedaan dari match case itu adalah pendeklarasiannya yang tidak perlu menggunakan if baru berganti dengan elif baru berganti dengan else, tapi dia hanya cukup menggunakan case seperti itu. Kita langsung masuk aja buat contoh codingan di percabangan ini. Contoh misalnya pakai analogi jalan tadi ya teman-teman. Misalnya kita mau ke jalan A, kita buat variabel jalan A. Untuk ke jalan A kita misalnya perlu belok kiri. Oke, setelah itu kondisinya kita belok kiri. Oke, belok kiri. Oke, lalu kita print. Oke, contoh seperti ini ya teman-teman. Nah, ketika jalan A itu kita belok jalan A itu belok kiri dan kita kondisinya belok kiri, maka kita bakal ngeprint Anda berada di jalan yang benar. Contoh, kita coba running. Nah, udah benar ya teman-teman. Nah, ini adalah kondisi dari if statement. Nah, sekarang kita langsung coba ke kondisi else if-nya teman-teman. If, elif sama else. Nah, di sini misalnya kita buat variabel baru deh yang namanya jalan B. Oke, jalan B misalnya ke kanan. Oke, ke kanan. Nah, di sini kita buat satu situasi yang namanya misalnya misalnya Nufa ya. Nufa ingin ke jalan A.
Nufa pengen ke jalan A. Misalnya ada variabel namanya Nufa, dia belok ke kanan. Dia belok ke kanan. Nah, kita buat sebuah kondisi di mana kalau Nufa itu belok ke kiri, Nufa belok ke kiri, Nufa belok ke kiri. Kita Nufa kiri, nah, berarti dia sudah berada di jalan yang benar. Kalau misalnya Nufa belok ke kanan, berarti di sini kita print salah jalan, silahkan putar balik. Oke, kita buat kondisinya kayak gini ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba lihat. Nah, ini dia hasil runningnya. Anda salah jalan, silahkan putar balik. Karena Nufa pilihnya ke kanan, padahal dia maunya ke jalan A. Contoh misalnya kita tulis di sini kiri. Oke, kita coba running. Anda berada di jalan yang benar. Berarti kondisinya kalau dia mau ke kiri, berarti yang di print ini, kalau tadi kondisinya Nufa itu ke kanan, salah jalan. Nah, terus kita masukin else. Else ini adalah kalau misalnya tidak ada variabel yang menyatakan kedua ini kanan dan kiri, maka else ini jadi jawabannya gitu. Else contoh selain kondisi kiri dan kanan, misalnya Nufa nggak belok gitu ya, berarti kita coba print silahkan tidak ada jalan di depan. Oke. Contoh misalnya Nufa nggak belok deh, kita kasih lurus. Oke. Kondisinya coba kita running. Tuh, Anda perlu berbelok, tidak ada jalan di depan. Karena kondisinya dia lurus, tidak ada kanan, tidak ada kanan, tidak ada kiri, dan dia cuma lurus. Berarti kondisinya ini. Oke, sekarang kita coba langsung masuk ke bagian codingan match case. Nah, jadi di sini untuk sintaknya itu berbeda ya teman-teman dari if else. Kalau di if else kita pakainya if else. Kalau di sini kita pakainya match case. Gimana tuh Kak? Nih, contoh misalnya kita pakai jalan lagi deh. Jalan A kiri, kiri. Oke. Nah, untuk percabangannya dia pakai match. Oke, match jalan A. Jalan A. Case-nya kiri, print, kita pakai misalnya Anda berada, atau jalan misalnya jalan. Oke. Berada, Anda
belok ke kiri misalnya seperti ini. Habis itu kita punya case lagi. Ini bedanya kayak elifnya ya teman-teman, kanan misalnya. Anda berbelok ke kanan. Oke. Habis itu apa lagi? Misalnya case lagi teman-teman. Case lurus. Misalnya seperti ini. Print. Jalan lurus. Oke. Nah, jadi teman-teman, konsep dari match case ini dia tidak perlu mendeklarasikan sebuah sintak yang berbeda untuk kondisi yang berbeda. Kalau pakai if else itu dia perlu buat manggil if terlebih dahulu, habis itu elif, yang terakhir else, seperti itu. Nah, untuk kondisi seperti ini, kita hanya perlu memanggil case untuk setiap kondisi yang berbeda. Contoh kita running. Anda berbelok ke kiri. Nah, untuk sebuah case yang tidak memiliki value atau istilahnya tidak memiliki misalnya kita nggak input apa-apa deh, soalnya seperti itu ya. Nah, ini untuk sebuah case yang tidak punya value apa-apa, misalnya seperti ini. Atau misalnya di sini kita kosongin deh teman-teman, kita kosongin. Atau misalnya L doang gitu, kita L doang, habis itu kita run. Nah, itu kosong ya teman-teman, karena tidak ada value yang sesuai dari sini, jadi dia outputnya kosongan.